Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di VRK Explore, teman-teman. Dan di edisi video kali ini ya, VRK sudah berada di Gunung Lawu ini, tepatnya di lereng sebelah barat, teman-teman. Jadi di tempat ini itu ada sebuah tempat pertapaan ya, yang dinamakan Pertapaan Pringgondani. Yang membuat saya tertarik ya, ingin melihat tempat ini adalah begitu besar daya tarik tempat ini ya, sehingga pernah didatangi oleh mantan Presiden Republik Indonesia. Dan bahkan sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini ya, Bapak Insinyur Joko Widodo ternyata juga pernah mendatangi tempat pertapaan ini. Beberapa mantan Presiden Republik Indonesia ya yang pernah mendatangi tempat ini, diantaranya adalah almarhum Bapak Insinyur Soekarno, kemudian ada almarhum Bapak Gus Dur, dan tercatat ya keluarga besar dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sekeluarga pernah mendatangi tempat pertapaan ini. Wow, ternyata tempat pertapaan ini memiliki daya tarik yang luar biasa ya bagi para Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya ada apa sih? Sedemikian hebatkah daya magis tempat pertapaan ini? Teman-teman, kita lihat ya sebenarnya tempatnya seperti apa. Yuk. Kita melanjutkan pendakian ke Pertapaan Pringgondani, dan jalur yang kita lalui memang jalur setapak yang seperti ini. Namun setidaknya ini jalannya sudah diperbaiki semua ini, teman-teman, sepanjang jalur ini ya, dari tempat parkir sepertinya sampai dengan ke Pertapaan Pringgondaninya ya, semuanya sudah dibikin keras yang seperti ini jalannya ya, di beton yang seperti itu. Lumayan capek juga kalau kita menuju ke Pertapaan Pringgondani ya. Lumayan jauh sih dari tempat parkir kendaraan kita. Kalau yang sudah terbiasa mendaki ya setidaknya butuh 45 menit ya perjalanan. Kalau seperti saya yang jarang-jarang mendaki ya bisa lebih dari 1 jam, teman. Tapi kita perlahan-lahan ya, perlahan-lahan terus bergerak, moving gitu ya, suwe-suwe lak teko dewe gitu ya. Ataupun lama-lama kita akan nyampe dengan sendirinya. Waduh, dan sepertinya kabut sudah mulai turun ini, teman-teman. Di Pertapaan Pringgondani ini terdapat beberapa spot ya yang bisa kita kunjungi, yang bisa kita datangi. Ada air terjunnya juga sih kalau nggak salah. Kemudian yang bikin mantep ya, dari tempat ini tuh ada 7 sumber mata air. Yang 7 sumber mata air ini biasanya menjadi buruan ya bagi para pendatang yang berkunjung ke Pertapaan Pringgondani. Ada yang menyebut 7 sumber mata air ini merupakan air untuk 1000 penyakit gitu ya. Dalam artian bisa dijadikan sebagai alat perantara untuk menyembuhkan macam-macam penyakit. Itu sih cerita-ceritanya ya, teman-teman. Namun setidaknya aku pastikan jernih dan seger ya, karena 7 sumber mata air tersebut langsung keluar dari perut Gunung Lawu yang seperti itu. Kalau nggak salah sih kita sudah mendekati area Pertapaan Pringgondani ya, teman-teman. Wow. Kalau orang Jawa bilang lumayan singup gitu ya. Kita lanjut
berjalan terus teman. Sayup-sayup kita terdengar ya suara azan zuhur. Kita nanti sholat zuhur kalau sudah nyampe di tempat saja ya. Ini udah dekat ya, udah dekat banget ini. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung ya yang memiliki banyak sekali titik-titik spiritual gitu ya. Termasuk di depan kita ini, teman, ini ada sebuah aliran sungai yang menurut aku cukup jernih ya. Waduh. Kemudian di sini ada tempat spiritual ya, yang biasanya tempat-tempat ini selalu didatangi, bahkan menjadi tujuan ya dari beberapa orang yang datang ke Pertapaan Pringgondani. Ini masih di bawahnya teman ya, kita belum masuk ke area pertapaannya. Ada 2 buah lilin ya, dan banyak sekali dupa-dupa yang tertancap di situ. Baik, kita lanjut teman. Jadi video vlog bagian ini ya nggak akan saya potong nyampe kita ataupun sampai kita menuju ke 7 mata air yang saya maksud ya. Karena di titik ini ataupun di area ini ya sebenarnya sudah masuk ke area teritorial ya dari Pertapaan Pringgondani itu. Bisa dilihat teman. Baik, kita lanjut ya. Di jam segini aja aura di sekitar lokasi ini sudah sangat terasa banget, serius. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, kita langsung masuk ya. Di sini ada sebuah pertigaan, teman-teman, yang ke arah sana ya. Ini menuju ke 7 mata air yang saya maksud. Kemudian yang ke arah sana, yang naik sana ya, itu menuju ke Pertapaan Pringgondani. Setelah kita melihat 7 sumber mata air dan penelusuran terhadap keberadaan sebuah gua yang berada di puncak sana, kita lanjutkan tujuan kita yang utama, yaitu untuk melihat Pertapaan Pringgondani, teman-teman. Jadi Pertapaan Pringgondani ini berada di Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di kawasan perhutani ya. Dan Pertapaan Pringgondani ini berada di tengah hutan, tepatnya di sisi barat lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1300 mdpl. Dan teman-teman, tempat ini seperti yang sudah aku ceritakan ya, banyak tokoh, banyak pejabat negara yang pernah mendatangi tempat ini ya, seperti Pak Wiranto, kemudian Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono ataupun SBY, Agus Harimurti ya, ataupun AHY, ada Edi Baskoro juga, Hatta Rajasa, Antasari Ashar juga, dan beberapa
mantan Presiden Republik Indonesia ya. Di antaranya ada almarhum Bapak Insinyur Soekarno, dan bahkan Presiden kita saat ini Bapak Insinyur Joko Widodo juga sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau pernah datang ke Pertapaan Pringgondani. Nah, pertanyaan kita adalah sebenarnya seperti apa sih tempat pertapaan tersebut sehingga banyak sekali ya didatangi oleh pejabat-pejabat negara, orang-orang penting, orang-orang yang memiliki jabatan strategis ya di negara kita. Aku juga cukup penasaran teman-teman, dan sepertinya kita sudah mau nyampe ya. Nah, di atas itu tempat pertapaannya. Di situ ada bacaannya, bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira. Dan di sini kalau saya perhatikan ya, ada patung burung Garuda. Walah, ada patung burung Garuda ya, yang gagah banget sih kalau saya perhatikan. Kemudian di sini ada piwelingipun eyang, jadi seperti pesan ya dari eyang gitu ya bosku, kira-kira seperti itu. Sapa sing nindakake pikirane tembe mburine, eling-eling para siswa, ding eling kang pracaya mring adile sukma, dan lain sebagainya. Kira-kira yang seperti itu. Tempatnya berada di atas itu teman. Walah, ini kalau kita perhatikan juga lumayan juga ya, tempat ini berada di ketinggian dan berada di tempat ini tuh dingin gitu ya. Dan yang aku suka di situ ada burung Garudanya gitu loh, seperti itu. Baik, kita lanjut untuk melihat ke dalam ya teman-teman. Dari cerita turun-temurun yang saya dapatkan ya, ataupun dari cerita-cerita orang tua, Pertapaan Pringgondani ini dulunya merupakan sebuah tempat pertapaan seorang petapa sakti ya, dan petapa ini konon katanya masih ada kaitannya dengan Prabu Lima Brawijaya. Jadi ketika Prabu Lima Brawijaya melarikan diri ke Gunung Lawu sebelum mencapai puncak ya, ataupun sebelum menuju perjalanan puncak, beliau itu menyempatkan datang ke tempat ini ya. Ini cerita-ceritanya teman-teman, untuk bertemu dengan petapa sakti yang berada di tempat ini. Jadi tempat ini memang tidak ada makamnya ya, hanya petilasan saja. Wow, luar biasa banget kalau saya perhatikan.
Jadi yang seperti ini pertapaan Pringgondani, teman-teman. Ini bagian depannya ya, di depan kita itu, dan kita di sini bisa melihat beberapa foto-foto para tokoh nasional ya yang pernah datang di pertapaan Pringgondani ini. Kalau saya perhatikan di situ ada fotonya Pak SBY ya, namun nggak seberapa kelihatan mungkin ya teman. Itu kemudian di situ ada fotonya Gus Dur juga dan beberapa tokoh lainnya kalau saya perhatikan. Jadi di sini ada semacam pemberitahuan pertapaan Pringgondani. Ada beberapa hal ya. Namun yang membuat saya terkonsentrasi pada poin nomor 5 ya. Di tempat ini tidak ada juru kunci di pertapaan Pringgondani, teman-teman. Jadi di pertapaan Pringgondani ini tidak ada juru kuncinya ya. Nah, kita bisa melihat dari sisi yang sebelah sini ya, bisa terlihat semuanya dengan sangat jelas kondisi penampakan dari pertapaan Pringgondani ini. Yang konon dulu di tempat ini ada seorang petapa sakti ya, dan di dalam sana itu merupakan petilasannya. Tempat ini nggak ada makamnya ya, jadi hanya petilasannya saja. Baiklah sahabat, kita akan coba untuk masuk ke dalam ya, melihat sebenarnya seperti apa sih bagian dalam dari pertapaan Pringgondani ini yang sudah sangat melegenda ya. Saking melegendanya, pertapaan Pringgondani ini didatangi atau menjadi tujuan para petinggi negara ini. Bahkan beberapa caleg-caleg begitu ya yang mau ikut kontestasi pemilihan umum biasanya datang ke tempat ini. Baiklah sahabat, kita langsung masuk saja ya. Aku juga cukup penasaran bagian dalamnya seperti apa gitu ya. Di bagian depannya sini terdapat burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan kita coba masuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kondisi di dalam yang seperti ini ya, biasa terdapat beberapa dupa ya yang menancap di situ, dan kalau aku perhatikan banyak bunga-bunga yang diletakkan di altar depan kita. Ora pareng anyalah gunakake asma dalem yang panembahan Koconegoro, sapa nerak bakal kesiku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertapaan Pringgondani ini merupakan pertapaan dari Eyang Panembahan Koconegoro teman-teman ya, yang dimana di tempat ini beliau dulu diceritakan bertapa hingga menjadi seorang yang sakti mandraguna ya. Dan dari cerita-cerita yang saya dapatkan juga, beliau pada zaman dulu gitu ya mampu dan bisa melindungi seluruh warga masyarakat
yang berada di lereng Lawu. Konon cerita-ceritanya di lereng Lawu dulu terdapat ya sebuah kehidupan warga masyarakat, dan ada seorang penguasa ya pada masa itu yang hobinya gemar makan daging manusia gitu loh, hingga habis masyarakat yang berada di lereng Lawu. Dan akhirnya sang petapa sakti yang bisa mengakhiri sepak terjang dari penguasa yang hobi gemar makan manusia. Ini setidaknya cerita ya turun-temurun dari keberadaan pertapaan Pringgondani ataupun pertapaan Koconggoro ya. Cerita-cerita yang saya dapatkan dari orang-orang sepuh ya pada zaman dulu tentang tempat ini. Karena di tempat ini tidak ada juru kunci ya, jadi kita mencari informasi tentang tempat ini dari orang-orang yang kita anggap tahu ya akan keberadaan sejarah cerita tentang pertapaan Pringgondani. Baiklah sahabat, kita keluar saja ya. Kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri. Yang seperti itu. Jadi disinilah ya beberapa mantan para presiden Republik Indonesia dan beberapa pejabat negara lainnya berkunjung ke Gunung Lawu. Tujuannya bukan ke puncak Lawu ya, namun ke pertapaan Pringgondani ini. Kenapa datang ke sini? Aku yakin memang ada sesuatu ya di tempat ini gitu. Teman-teman, dan demikian tadi ya explore kita di tempat yang menurut aku cukup spesial, pertapaan Pringgondani ya. Jadi yang namanya tempat pertapaan, yang pasti tempat ini dijadikan sebagai salah satu tempat untuk meditasi, untuk merenungkan apa-apa yang terjadi pada diri kita gitu ya. Dan tentunya kesemuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala sesuatunya, mengintrospeksi diri kita gitu ya di tempat-tempat tenang. Contohnya adalah tempat yang seperti ini. Jadi aku pikir tidak salah juga jika beberapa tokoh nasional pernah datang ke tempat ini ya untuk melakukan meditasi dan sebagainya. Teman-teman, maafkan kalau ada salah-salah kata, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.